RIDSI adalah program andalan Kementerian Pertanian dengan sumber pendanaan dari International Fund for Agricultural Development (IFAD). Tujuan RIDSI ini adalah untuk memberdayakan petani dan kelompok tani, juga untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. RIDSI utamanya ditujukan untuk komoditas kakao. Kakao adalah komoditas andalan ekspor nasional. Meskipun akhir-akhir ini produktivitas dan produksi kakao agak menurun, tapi tetap kakao adalah andalan komoditas ekspor kita. Oleh karena itu, melalui program RIDSI ini, pemberdayaan para petani kakao terus kita lakukan, terutama di sentra produksi kakao di Sulawesi. Salah satu kegiatan RIDSI yang utama adalah kerjasama dengan PT Mars, sebuah perusahaan yang mengolah komoditas kakao ini menjadi produk-produk olahan yang luar biasa, terutama produk pangan berbasis kakao. Kita berharap kerjasama dengan PT Mars ini dapat mendorong peningkatan produktivitas dan produksi kakao oleh petani. Dengan sendirinya, PT Mars juga mendapatkan pasokan yang terjamin untuk diolah dan diekspor. Di saat yang sama, petani kakao juga mendapatkan jaminan harga, jaminan produk hasil panennya betul-betul bisa terjual dengan harga yang menarik. Saya bertani kakao Pak sudah 4 tahun. Nah, memang saya dari dasarnya keluarga petani kakao Pak. Orang tua saya memang bertani kakao dulu tahun 80-an sampai tahun 90-an. Nah, dari hasil kakao itu saya bisa selesai sekolah sampai tingkat SMA. Bertani kakao banyak masalah yang saya dapat Pak di situ. Karena waktu itu saya belum memahami bagaimana cara perawatan kakao Pak sebenarnya. Jadi cuma ikut menanam aja Pak. Ilmu yang saya miliki tidak ada sama sekali. Pertama saya menanam kakao masalahnya banyak sekali. Mulai dari cara pemupukan yang kita tidak tahu hanya dihambur. Terus pemangkasan yang penting terang. Pokoknya hantam saja yang penting terang. Ilmu yang saya miliki tidak ada sama sekali. Karena saya belum memahami namanya pemangkasan, cara mengatasi penyakit, cara mengatasi hama, dan bagaimana pH tanah yang cocok untuk ditanami kakao. Jadi waktu itu belum tahu apa-apa Pak. Jadi bertanam kakao itu seperti orang makan. Karena saya butuh, maka saya harus menanam dan membuat. Nah, disitulah karena saya butuh makan, maka bagaikan saya butuh makan, maka kakao tersebut harus saya prioritaskan. Kami bertemu dengan penyuluh, bertemu dengan FD, mengatakan bahwa sini ada program RIDSI, ada sekolah SL awalnya Pak. Kita dipanggil untuk sekolah lapang. Setelah di sekolah lapang, ternyata di antara peserta sekolah lapang ada lagi tahapan berikutnya, bilang ini ada program agronomi untuk dilanjutkan pelatihan ke PT Mars. Ini katanya bekerja sama dengan RIDSI. Setelah saya bergabung di program RIDSI tahun 2019 juga, cuma beda tahun, bulan. Jadi kami belajar di situ mulai dari cara replantingnya, cara membuka lahan bagaimana, cara pengaciran.
cara penanaman bagaimana. Nah setelah itu cara perawatannya bagaimana, cara pemupukannya bagaimana, cara mengatasi hamanya bagaimana, cara mengatasinya penyakit bagaimana. Di antara semua yang hadir peserta diseleksi, alhamdulillah saya terseleksi untuk masuk di agronomi. Setelah di agronomi pulang, tugasnya banyak. Kita tugasnya banyak, suruh bikin kebun wow farm, bikin pembibitan minimal 500 pohon. Kita harus ikut mendampingi di petani. Kita juga harus memberikan daya kreatif ilmu kita untuk bisa diserap di petani. Kendala saya kemarin itu karena dana untuk beli pupuk kurang. Beli pestisida juga kurang. Setelah ada sarana produksi keluar, alhamdulillah itu sangat membantu sekali Pak. Jadi saya aplikasikan sarana produksi itu di kebun saya. Nah setelah itu alhamdulillah peningkatan produksinya sudah meningkat dari 20 kilo paling banyak. Sekarang sudah mencapai 50 kilo sampai 60 kilo satu kali panen Pak. Ayo jangan menyerah. Ketika kita tahu ilmunya, insya Allah akan berbeda hasilnya. Jadi kita sama-sama kembangkan lagi coklat yang ada di Sulawesi khususnya. Menjadi coklat yang memang jadi andalan orang Sulawesi, andalan Indonesia, andalan sebagai pemasok coklat terbesar mudah-mudahan di dunia lah. Seperti itu. Saya berharap kisah Pak Jamas dan Pak Muhtar ini menjadi inspirasi bagi para petani kakao di seluruh Indonesia. Petani kakao bangkit, Indonesia bangkit.